Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Art by. Kali ini saya ingin membahas mengenai anime One Piece. Kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah buah iblis yang awakening. Tidak semua pemilik buah iblis dalam cerita One Piece mampu melakukan awakening, namun beberapa karakter yang diperlihatkan memiliki awakening terbaik dalam cerita One Piece. Dijelaskan bahwa pada dasarnya awakening adalah momen di mana penggunaan buah iblis menggunakan seluruh potensi dari buah iblis yang ia miliki. Saya punya daftarnya beberapa karakter yang lumayan overpower atau bisa dibilang overpower di anime One Piece yang memiliki buah iblisnya itu bisa sampai ke awakening. Siapa saja? Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link Saweria ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu Ito no Mi, awakening buah iblis terbaik dalam seri One Piece. Yang pertama adalah Ito no Mi yang merupakan buah iblis bertipe Paramecia milik Doflamingo. Buah iblis ini memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk mengendalikan apapun dengan menciptakan sebuah tali pengatur yang tipis berasal dari awan. Senar atau tali yang muncul ini sangatlah kuat, bahkan mampu memotong meteor tanpa kesulitan. Dalam cerita diperlihatkan jika Doflamingo sudah memiliki buah iblis tersebut sejak dia masih kecil, sehingga rasanya wajar jika dia mampu menguasai dengan baik Ito no Mi. Bahkan Doflamingo mampu untuk mengendalikan atau membangkitkan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan buah iblis ini, Doflamingo mampu mengendalikan sekitar seperti menggunakan teknik Birdcage untuk mengurung seluruh wilayah Dressrosa. Selanjutnya yaitu Mochi no Mi milik Katakuri, juga menjadi buah iblis yang diperlihatkan mampu menghadirkan awakening sempurna. Mochi no Mi disebut sebagai salah satu buah iblis berjenis Paramecia yang spesial. Penggunaan kekuatan ini mampu untuk menciptakan, mengendalikan, dan berubah wujud menjadi mochi. Buah iblis ini masuk dalam jenis buah Paramecia spesial karena penggunanya bisa berubah wujud, yang mana biasanya kekuatan tersebut hanya ada di jenis Logia. Dengan merubah tubuhnya atau sebagian tubuhnya menjadi mochi, penggunanya bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk berbagai hal seperti berlindung, menghindari serangan, atau sebagai senjata. Bagaimana kemudian Katakuri memperlihatkan kekuatan awakeningnya adalah seperti halnya buah iblis Paramecia, di mana Katakuri mampu mempengaruhi sekitarnya. Pertarungannya melawan Luffy menjadi contoh dari hal ini. Yang selanjutnya yaitu Hyehye no Mi. Kuzan alias Aokiji merupakan mantan admiral di markas pusat angkatan laut. Dia sempat masuk nominasi untuk mengisi jabatan sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku, tapi posisi tersebut akhirnya menjadi milik Sakazuki setelah dia kalah dalam duel di Panghazard. Kuzan pun mundur dari angkatan laut. Saat ini dia bergabung dengan bajak laut Blackbird. Aokiji alias Kuzan memiliki kekuatan Hyehye no Mi. Dalam cerita diperlihatkan jika buah ini mampu membuat, mengendalikan, dan merubah apapun menjadi es. Bahkan dalam peristiwa Ohara diperlihatkan bagaimana Aokiji membuat Saul berubah menjadi es alias membeku. Menariknya adalah dengan kekuatan ini Aokiji justru sering jalan-jalan di atas laut, yang mana permukaannya sudah dibekukan dengan menggunakan sepeda. Berikutnya yaitu Magu no Mi. Akainu alias Sakazuki merupakan Fleet Admiral angkatan laut di markas pusat, saat ini mengisi posisi Sengoku yang dia tinggalkan. Akainu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Hal ini berkat Magu no Mi, di mana buah tersebut memberikan Sakazuki kemampuan untuk memanipulasi magma dan berubah menjadi cairan panas tersebut.
Kemampuan magma dari Akainu mampu mengungguli kemampuan api milik Ace. Bahkan dia yang bertanggung jawab atas kematian Ace dalam perang di Marineford. Hal ini pun bahkan Oda konfirmasi sendiri dalam kolom SBS. Meskipun Ace memiliki kemampuan berubah menjadi api, nyatanya tubuhnya tidak tahan terhadap serangan magma Akainu. Dia adalah sosok yang merubah seluruh wilayah Panghazard dipenuhi magma saat dia bertarung melawan Guzan. Berikutnya yaitu Jiki-Jiki no Mi. Awakening buah iblis terbaik dalam cerita One Piece lainnya adalah Jiki-Jiki no Mi yang merupakan buah iblis milik Eustace Kid. Jiki-Jiki no Mi sendiri adalah buah iblis berjenis Paramecia yang mana kekuatan ini pertama kali diperlihatkan saat arc Sabodi. Pada saat itu seluruh bajak Laut Wars generasi berkumpul dan memperkenalkan mereka di arc Wano Country. Para fans pun kemudian bisa melihat kekuatan dari buah iblis ini dengan lebih baik. Jiki-Jiki no Mi membuat Kid mampu memanipulasi energi magnet sesuka hati dan kemudian menarik dan mengempaskan material besi yang ada di sekitarnya. Dengan membuat tubuhnya menjadi magnet, Kid pun berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Hal ini karena bagian tubuhnya terlapis oleh besi atau berbagai material dari besi. Kid sendiri baru berhasil membangkitkan setelah kekuatan dari buah iblisnya. Yang selanjutnya yaitu OP-OP no Mi, salah satu buah iblis berjenis Paramecia terkuat dalam cerita One Piece. Buah ini merupakan buah iblis yang menjadi milik kapten kelompok bajak laut Herd Pirate yaitu Trafalgar Law. Buah iblis tersebut membuat Law mampu memanipulasi tubuh manusia atau benda apapun sesuka hatinya. Bahkan yang paling epik adalah Law mampu menukar kepribadian seseorang dengan kekuatan dari buah iblis ini. Sama halnya dengan Kid, Law sendiri baru saja berhasil menggunakan awakening dari buah iblis ini. Law memperlihatkan bahwa dia sudah melakukan awakening terhadap buah iblisnya saat menghadapi Big Mom di pertarungan puncak Onigashima. Salah satu jurus atau teknik terbarunya sendiri memiliki nama Chrome, yang mana Law akan melapisi pedangnya dan mampu menembus tubuh target tanpa menyentuhnya. Berikutnya yaitu Soru-Soru no Mi. Awakening terbaik yaitu Soru-Soru no Mi. Big Mom merupakan salah satu mantan Yonko yang sudah berkuasa selama puluhan tahun. Setelah sempat menjadi villain utama dalam arc World Cake Island, dia kemudian muncul dalam arc Wano Country sebagai salah satu villain juga selain Kaido. Jika berbicara kekuatan, tentu rasanya kita sudah tidak perlu kita ragukan lagi level kekuatan dari Big Mom. Bagaimana Big Mom menduduki posisi Yonko selama puluhan tahun dan bagaimana dia mampu menguasai seluruh Toto Island bisa menjadi bukti kekuatannya. Namun masih menjadi pertanyaan besar apakah Big Mom sudah berhasil membangkitkan buah iblis Soru-Soru miliknya. Meskipun belum terkonfirmasi dalam cerita, tetapi dari apa yang muncul dalam pertarungan menghadapi Kid dan Law, sepertinya Big Mom sudah berhasil melakukannya. Yang berikutnya yaitu Uwo-Uwo no Mi dari Kaido, yang merupakan villain utama dari arc Wano Country. Selain juga Big Mom, dia menjadi lawan bagi Luffy dalam pertarungan puncak di arc tersebut yaitu pertarungan Onigashima. Kaido sendiri memiliki kekuatan buah iblis Uwo-Uwo no Mi model Seiryu yang membuatnya mampu untuk merubah seekor naga raksasa. Menariknya adalah Big Mom memberikan buah iblis tersebut kepada Kaido pasca peristiwa besar di God Valley. Seperti halnya Big Mom, sebenarnya masih belum ada konfirmasi apakah memang buah iblis Kaido ini sudah berhasil Kaido bangkitkan alias sudah awakening. Meskipun begitu, para fan meyakini bahwa Kaido sudah berhasil melakukan awakening terhadap buah iblisnya.
Bagaimana kemudian dia bisa berubah menjadi naga menjadi bukti tersebut. Hal ini berdasarkan fakta menarik bahwa Uo no Mi adalah buah iblis berjenis air pertama di dunia One Piece. Dan yang kedua yaitu Mori Mori no Mi. Bisa dibilang Mori Mori no Mi adalah awakening buah iblis terbaik yang baru diperkenalkan dalam cerita One Piece. Di sisi lain, Mori Mori no Mi juga memang adalah buah iblis baru yang muncul di seriesnya. Buah iblis ini dimiliki oleh salah satu admiral angkatan laut yang baru saja bergabung, yaitu Green Bull alias Aramaki. Mori sendiri dalam bahasa Jepang berarti hutan, dan hal ini memang sesuai dengan kekuatan yang ia perlihatkan. Dalam chapter tersebut kita diperlihatkan bagaimana setiap kemanapun Aramaki pergi pasti akan ada tanaman atau tumbuhan yang muncul di sekitarnya. Kemampuan dari buah iblis ini adalah penggunaan mampu menumbuhkan tanaman dimanapun dia berada. Penggunanya juga mampu untuk merubah wilayah sekitar menjadi hutan. Selain itu, penggunanya mampu untuk menyerap cairan atau nutrisi milik orang lain. Dan yang terakhir yaitu Hito Hito no Mi model Nika, awakening buah iblis terbaik dalam cerita One Piece yang dimiliki oleh sang MC yaitu Monkey D. Luffy, yang memberikan kejutan besar oleh Oda Sensei dalam cerita Arc Wano. Oda Sensei menghadirkan fakta mengejutkan di mana ternyata dalam buah iblis Luffy tersebut bukanlah nama aslinya. Pihak World Government sengaja menyembunyikan nama asli dari Gomu Gomu no Mi. Ternyata nama asli dari buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah Hito Hito no Mi model Nika. Jenis buah iblisnya pun ternyata berbeda dari Mythical Juan. Buah iblis ini mampu merubah penggunanya menjadi seseorang yang elastis seperti yang sering Luffy perlihatkan di sepanjang serinya. Dalam pertarungan menghadapi Kaido diperlihatkan bagaimana Luffy berhasil untuk melakukan awakening terhadap buah iblisnya. Itu tadi adalah pembahasan saya mengenai awakening buah iblis di anime One Piece. Meskipun banyak pengguna buah iblis, namun tidak semua orang mampu membangkitkan potensi luar biasa dari buah iblis mereka. Beberapa buah iblis diperlihatkan sudah berhasil melakukan awakening, dan bahkan awakening buah iblis mereka dianggap sebagai yang terbaik dalam cerita One Piece. Mungkin itu saja guys yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan konten kalian, silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link sawernya di deskripsi. Langsung saja saya pamit. Sampai ketemu di channel Arbai mengenai film maupun anime. Bye bye.